Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisara. Saya akan mereview karya-karya dari Raja Ali Haji. Yang pertama terdapat syair Sultan Abdul Muluk. Syair Sultan Abdul Muluk merupakan sebuah karya fiksi yang ditulis dalam bentuk syair dan mengisahkan riwayat Sultan Abdul Muluk di negeri Barbari. Sultan mempunyai dua orang istri, Siti Rahmah dan Siti Rafiah, yang hidup dengan rukun. Di negeri Barbari kemudian dikuasai oleh Raja Hindustan. Siti Rahmah menolak rayuan Raja Hindustan sehingga ia dipenjarakan bersama suaminya. Sedangkan Siti Rafiah dapat lolos dan melarikan diri ke hutan dalam keadaan hamil. Di tempat seorang petapa di tengah hutan, Siti Rafiah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdul Ghani. Setelah kesehatannya pulih habis melahirkan, ia menitipkan anaknya pada petapa dan ia pergi membara untuk membebaskan suaminya dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Ia berhasil mengalahkan raja di Hindustan. Lalu dia membebaskan suaminya dan madunya, Siti Rahmah. Kemudian mereka berkumpul kembali dan kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran anaknya Abdul Ghani. Lalu yang kedua ada Gurindam 12. Di dalam ensiklopedia umum dikemukakan bahwa Gurindam adalah puisi lama Indonesia. Biasanya terdiri dari dua baris yang bersajak. Kemudian pada baris pertama umumnya berhubungan dengan kalimat baris kedua. Sedangkan menurut Raja Ali Haji, adapun arti gurindam itu yaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya saja. Jadilah seperti sajak yang pertama disyarat dan sajak yang kedua itu seperti barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Dengan demikian jelas bahwa gurindam hanya terdiri dari 12 kalimat bersajak. Baris kedua berfungsi sebagai jawaban. Baris pertama adapun disebut gurindam 12 karena terdiri dari 12 pasal. Sedangkan disebut 12 Raja Ali Haji tidak menjelaskan dalam tulisannya. Lalu ada juga kisah pengetahuan bahasa. Buku ini dapat dikatakan sebagai kamus ensiklopedi Eka Bahasa Melayu yang pertama, tetapi juga berisi tata bahasa, pandangan orang Melayu terhadap bahasanya, dan uraian masalah keagamaan dengan latar belakang tasawuf. Kitab Pengetahuan Bahasa ditulis pada tahun 1851, tetapi tidak selesai sebagian. Ada yang mengatakan mungkin karena terbatasannya umur sang pengarang, sedangkan yang lainnya berpendapat musnah dalam kebakaran yang terjadi pada awal abad ini. Lahirnya karya ini sebagai terungkap dalam kitab pengetahuan bahasa ini sebagaimana terungkap dalam kitab pengetahuan bahasa ini adalah karena kecemasan Raja Ali Haji terhadap orang Melayu semakin tak peduli terhadap adat dan bahasanya sendiri. Lalu ada juga Silsilah Melayu dan Bugis. Silsilah Melayu dan Bugis berisi tentang sejarah Melayu yang terdiri atas beberapa episode, antara lain mengisahkan tentang pengembaraan 5 orang bangsawan Bugis bersaudara, yaitu leluhur para yang diperuntukkan muda Riau abad ke-9, meninggalkan kampung halamannya dan berimigrasi ke dunia Melayu. Kemudian menceritakan pelanggaran Raja Kecil dari Minangkabau terhadap Sultan Abdul Jalil, yang diakhiri dengan kekalahan Raja Kecil di tangan 5 bangsawan Bugis bersaudara tersebut